Shalom adik-adik Star Kids IOMI Philadelphia yang diberkati Tuhan, beserta dengan para orang tua yang tentunya menemani anak-anaknya untuk bisa beribadah online hari ini. Kak Kenneth percaya setiap adik-adik yang mengikuti ibadah online Star Kids IOMI Philadelphia hari ini tentunya bisa diberkati Tuhan. Dan Kak Kenneth berdoa, dimanapun adik-adik berada yang mengikuti ibadah online Star Kids hari ini, adik-adik tetap dalam perlindungan Tuhan. Kak Kenneth mengharapkan setiap kerjasama dari para orang tua untuk bisa mengarahkan, bahkan menemani anak-anaknya untuk bisa beribadah online Star Kids hari ini. Nah, tentunya di bulan yang ini kita akan belajar soal nilai Star Kids yang kedua, yaitu tentang teachable, punya roh yang mau diajar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Marcel di sini dan Kak Firdaus di sini. Hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Jadi sikap doanya bagaimana adik-adik? Duduk dengan rapi, lipat tangan, tutup mata. Kita akan mau berdoa. Oke adik-adik, mari sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami akan memulai ibadah kami. Biar Engkau berkati setiap daripada kami, biar kami bisa memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah Kak, kayaknya ini kurang semangat nih Kak. Coba semua adik-adik berdiri dulu adik-adik. Oke, sudah berdiri. Nah, bagaimana sih kalau Laskar Kristus gimana kayaknya Kak Dawis? Harus pakai yel-yel dulu lah. Yel-yel dulu, oke. Star Kids IOMI. Star Kids, ulang. Aduh, kurang semangat, kurang. Oke. Star Kids IOMI. Star Kids. Oke. Ayo sama-sama hari ini kita menyanyi adik-adik. Ayo sama-sama. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ya, dengan semangat. Ayo ikuti gerakannya kakak-kakak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Katakan saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ayo sama katakan, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Katakan saya tidak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar. Sekali lagi. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan.
Masih semangat memuji Tuhan? Masih dong Kak. Aduh kurang semangat. Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Oke, kalau gitu sama-sama kita nyanyi. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Ayo semua sama-sama tepuk tangan. Ya, ikuti gerakan kakak-kakak depan. 2, 3, 4. Berjalan bersamamu, takkan ku gentar, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Ayo sama-sama lompat. Kau kekuatanku, penopang hidupku, pagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Ayo sekali lagi. Kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidup. Sekali katakan, Yesus, jaminan hidup. Ya adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Semuanya bisa duduk kembali. Mari sama-sama kita siapkan hati kita lebih sungguh-sungguh lagi ya. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihi
hatimu ada bagiku. Mari sama-sama dengan sungguh-sungguh. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dari awal ya, dengan sungguh-sungguh, dengan sikap berdoa. Dari yang telah ku pinta, Kita sembah Tuhan, angkat pujian dengan sungguh-sungguh. dari yang telah ku Bersyukur sama pinta, Tuhan Yesus yang sudah baik dalam kehidupan kita. semuanya Engkau sediakan Dalam hidupku, tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitung kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Biar adik-adik saja yang katakan, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Dengan sungguh-sungguh datang sama Tuhan Yesus. Bersyukur sama Tuhan karena Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Kita bisa sehat, kuat sampai hari ini semua karena Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Bagiku, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sama-sama katakan lebih lagi. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku.
jadikan, kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Masa sama adik-adik kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa buat pengorbananmu, Yesus. Terima kasih, terima kasih haleluya. sebab Kau yang layak kami Namamu agungkan, ditinggikan. Kau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Terima Haleluya. kasih, Kau Allah yang baik Yesus, tak pernah Kau tinggalkan. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Yesus, sebab Kau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Oh, Yesus. haleluya. Terima kasih. Ku bersyukur padamu. Sama-sama katakan adik-adik. Kau Tuhan yang mengasihiku, Kaulah jaminan, Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa untuk segalanya dalam kehidupan kami yang Kau perbuat Tuhan. Kau baik Yesus, Kau sangat baik dalam hidup kami. Kami mau mendengarkan, belajar akan firman-Mu Tuhan. Urapi kami anak-anak-Mu biar kami mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman di rumah. Apa kabarnya hari ini? Kalau Inci gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Kamu sendiri gimana? Luar biasa. Nah, teman-teman, minggu lalu kita sudah sama-sama belajar nih mengenai taat pada panggilan Tuhan. Teman-teman masih ada yang ingat gak berapa kali Musa menolak panggilan Tuhan? Kalau menurut kamu Inci, berapa kali Musa menolak panggilan Tuhan? Berapa ya? 1, 2, 5 kali. Ya, benar sekali. Jawaban teman-teman di rumah benar nggak nih? Dan pada akhirnya Musa taat pada panggilannya. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang setia pada panggilan. Jika kita sudah taat pada panggilan, kita juga harus setia pada panggilan. Setia yang saya maksud bukan setia dalam suatu jangka waktu, tapi kita harus setia pada Tuhan sampai akhir. Dari kejadian Musa banyak hal yang dapat kita pelajari. Salah satunya adalah setia pada panggilan. Nah, teman-teman, walaupun bangsa Israel banyak bersungut-sungut, banyak marah, bahkan banyak menolak Musa, tetapi Musa tetap setia pada panggilannya sampai akhir hidupnya. Jika kita baca dalam Keluaran 14, kita bisa lihat bahwa bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa saat mereka akan menyeberangi Laut Teberau. Di sana, bangsa Israel bersungut-sungut dan marah kepada Musa. Tapi Musa tidak marah kepada mereka, melainkan Musa kembali pada Tuhan dan akhirnya Tuhan memberi jalan. Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tangannya di atas Laut Teberau. Teman-teman tahu nggak apa yang terjadi saat Musa mengulurkan tangannya? Dela, kamu tahu nggak jawabannya?
Tahu dong, jawabannya adalah lautnya terbelah. Ya, benar sekali. Nah, setelah itu bangsa Israel kembali bersungut-sungut nih teman-teman, saat mereka berada di Marah. Saat itu air yang berada di Marah pahit, jadi mereka tidak dapat minumnya. Oleh karena itulah mereka marah kepada Musa. Nah teman-teman, tetapi biarpun bangsa Israel marah kepada Musa, tetapi Musa tidak marah balik atau bahkan marah kepada Tuhan. Tuhan pun menunjukkan jalannya. Tuhan menunjukkan sebuah kayu kepada Musa, lalu Musa melemparkannya ke dalam air. Tahukah teman-teman apa yang terjadi setelah Musa melemparkan kayu itu ke dalam air? Kalau menurut kamu Inji, apa yang terjadi? Air itu berubah menjadi manis. Hal itu tercatat dalam Keluaran 15 ayat 22-27. Ya, benar sekali. Air itu berubah menjadi manis sehingga bangsa Israel dapat meminumnya. Nah teman-teman, di Keluaran 16 bangsa Israel kembali bersungut-sungut karena tidak ada makanan. Tapi teman-teman, kira-kira apa yang Musa lakukan setelah bangsa Israel bersungut-sungut? Menurut kamu adalah? Musa kembali kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Ya, benar sekali. Musa kembali kepada Tuhan dan berseru. Dan akhirnya Tuhan memberi hujan roti bagi bangsa Israel. Tapi bangsa Israel hanya bisa memakan dan memungut roti secukupnya yang mereka perlukan dalam sehari. Banyak cobaan, banyak tantangan yang datang kepada Musa. Tetapi Musa tetap setia dalam melakukan panggilannya. Bahkan sebelum ia mati, Tuhan menunjukkan tanah Kanaan dari atas gunung kepadanya. Dan hal itu adalah permintaan terakhir Musa sebelum ia mati. Jadi kesimpulannya teman-teman, jika kita taat dan setia kepada panggilan Tuhan, bukan berarti hidup kita akan gampang-gampang saja, bukan berarti hidup kita akan tenang, tapi akan banyak cobaan yang akan datang kepada kita, seperti yang dalam hidup Musa. Ketika kita sudah dipanggil, jangan takut walaupun akan banyak cobaan mendatang. Percayalah bahwa Tuhan beserta, Tuhan menemani, dan Tuhan akan selalu bersama kita. Jadi apapun panggilan teman-teman, setialah sampai akhir. Oke teman-teman, sekarang kita akan berdoa. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, dan kita akan menyanyikan satu lagu pujian ini bersama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Shalom adik-adik. Hari ini kita udah belajar bahwa dalam kehidupan kita adik-adik kita perlu setia dengan panggilan Tuhan. Coba bilang sama samping kiri kanannya, setia sama panggilan Tuhan. Yuk sebelum kita doa, kita akhiri ibadah kita hari ini secara online. Yuk kita sama-sama nyanyikan pujian ini sekali lagi. Dari refnya, kita tutup mata, kita angkat tangan kita sembah Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Katakan, telah kulihat
telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Semua adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, kita satu dengan dalam doa. Ikuti Kak Kenneth berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Setiap kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar hari ini untuk kami belajar tetap setia dalam panggilan Tuhan yang Tuhan sediakan buat kehidupan kami hari ini. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk setia dalam panggilan Tuhan yang Tuhan sediakan buat hidup kami. Biar kami dimampukan Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami. Biar lewat kehidupan kami, lewat panggilan Tuhan yang kami hidupi dalam kehidupan kami, hidup kami bisa memuliakan Tuhan, hidup kami bisa terus jadi berkat buat orang-orang di sekitar kami, buat keluarga kami, buat teman-teman kami di sekolah, buat guru-guru kami di sekolah, dan buat siapapun yang ada dalam lingkungan pertemanan kami. Biar terus kami jadi anak-anak Tuhan yang bercahaya, terang, seperti bintang-bintang di dalam dunia, yang bercahaya, yang jadi berkat, jadi kesaksian, jadi teladan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap adik-adik yang sudah berdoa dan mengucap syukur sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Dani di Fun Activity Star Kids Ayomi. Oke, kali ini kita akan cooking class. Kita mau membuat sushi. Wah, sushi itu makanan khas dari mana ya? Oh iya, dari Jepang. Adik-adik pasti banyak yang suka makan sushi ya. Nah, tapi kali ini sushinya berbeda karena kita mau membuat sushi roti Oreo. Wow, kira-kira seperti apa adik-adik? Seperti ini nih. Dilihat dulu gambarnya ya. Wah, pastinya seru banget ya. Oke, kalau begitu langsung aja kita akan lihat bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sushi roti Oreo. Yang pertama adalah selai coklat. Kali ini Kak Dani menggunakan Nutella, adik-adik juga bisa menggunakan Milo atau mungkin bisa menggunakan selai yang lain ya. Susu kental manis juga boleh, terserah bahan apa aja yang tersedia di rumah. Dan yang kedua pastinya menggunakan Oreo. Wow, jatuh. Oreo ya yang sudah dihancurkan seperti ini hasilnya. Nih, udah dihancurkan. Setelah itu ada roti tawar seperti ini.
dan alat untuk menggulung seperti ini nih. Kalau nggak ada boleh pakai botol juga kok di rumah. Langsung aja kita lihat gimana cara buatnya. Yang pertama, kalian boleh roll dulu rotinya menjadi seperti ini biar lebih tipis. Nih, udah tipis kan? Atau kalau nggak punya, kalian juga bisa penyet-penyetin seperti ini. Sampai semua roti menjadi tipis, semua bagian roti menjadi tipis seperti ini. Kemudian oleskan selai coklatnya as much as you want. Kasihnya nanti deh. Naik deh. Kemudian taburkan Oreo. Terserah adik-adik ya, sesuai selera. Kalau Kak Dani, jangan terlalu banyak juga biar pada saat digulung dia lebih mudah. Seperti ini. Udah. Kemudian kita mulai untuk digulung. Kita roll seperti ini. Yummy. Sudah jadi. Kalian potong kecil-kecil. Setelah jadi Oreonya, jangan lupa taburkan lagi Oreonya di atas. Kalian boleh menikmati ini ditemenin dengan es krim atau susu panas. Selamat menikmati adik-adik sushi roti Oreo. Nah, adik-adik gimana? Sudah jadi sushi roti Oreonya? Sedap pastinya. Selamat mencoba adik-adik. Kali ini Kak Dani mau ingatkan adik-adik bahwa jangan lupa selama adik-adik masih terus tinggal di rumah, jangan lupa rajin berdoa, memuji Tuhan, rajin baca firman Tuhan, hafal ayat hafalannya, dan juga tentunya semoga adik-adik dan seluruh keluarga senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan. Oke adik-adik, saatnya Kak Dani mau pamit dari hadapan adik-adik. Terima kasih buat seluruh adik-adik yang sudah ikut berpartisipasi dalam ibadah online Star Kids Ayomi. Tuhan Yesus memberkati. Safe in
darkest night. Let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down to set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see